gampang saja. Nah, itu nanti kumpul dengan Fir'aun nanti di akhirat. Berapa orang? 70.000 bayi dibantai, Pak. 70.000 bayi Bani Israel dibunuh oleh Fir'aun. Termasuk salah satunya hadirin mulia Nabi Musa itu incarannya. Tapi ternyata Allah Subhanahu wa taala, hadirin sekalian, menghantarkan Nabi Musa alaihissalam ke dalam pelukan Fir'aun. Ya, Allah kuasa. Ibunda Asyah tak punya anak, wanita solehah nanti jadi ratu bidadarinya Rasulullah di surga. Istrinya Fir'aun itu bunda solehah, suaminya Fir'aun, istrinya solehah. Ya. Jadi kalau bapak ibu-ibu punya suami kayak Fir'aun, jangan minta cerai, sabar. Ada contohnya. Ibunda Asyah tidak minta cerai dengan Fir'aun. Beliau sabar. Ketika bayi Nabi Musa keranjang itu datang, apa kata Ibunda Asyah? Ini anak kita ini. Fir'aun melihat, dan Fir'aun tahu ini orang yang ku cari-cari ini. Ini yang ku cari-cari ini. Tapi hadirin sekalian, cinta telah merubah semuanya. Kata Ibunda Asyah, wahai suamiku, Fir'aun, Fir'aun sama suaminya, na'udzubillah. Ada di sini namanya Fir'aun, ada. Ambil bayi ini menjadi anak kita. Dan waktu itu Allah perintah seluruh mata yang memandang Nabi Musa wajib mencintai Nabi Musa. Bahkan iblis ketika ditanya, hadirin mulia, sama seorang wali Allah, siapa yang orang kau benci? Semua nabi kecuali Musa. Ada cerita itu, ulama menceritakan. Akhirnya hadirin mulia, Allah hantarkan Nabi Musa ke dalam istana Fir'aun. Kemudian tak mau menyusu Nabi Musa alaihissalam. Bayi Nabi Musa itu merengek, menangis. Akhirnya Fir'aun pun gelisah. Bagaimana caranya? Bagaimana caranya? Akhirnya hadirin sekalian, dibuatlah sayembara. Siapa yang bisa menyusui bayi anak angkatku akan kuberikan gaji bulanan, diberikan fasilitas dari kerajaan. Kuasa Allah, la ilaha illallah. Allah hantarkan ibu kandungnya menyusui Nabi Musa di dalam istana Fir'aun, dan dia dibayar oleh Fir'aun. Takbir. Allah. Jadi hadirin mulia, Allah bercerita berkali-kali tentang kehebatannya, tentang kekuasaannya. Maka mulai hari ini hadirin sekalian, tolonglah bapak-bapak semua ya, jumpa siapa saja, ibu-ibu juga, di mana saja, kapan saja, katakan kepada mereka, la ilaha illallah. Wahai pedagang, tinggalkan perdaganganmu ketika azan berkumandang. Tinggalkan rezeki, penuhi panggilan Zat yang Maha memberi rezeki. Wahai suami istri, tinggalkan istrimu ketika azan berkumandang. Penuhi panggilan Zat yang Maha memberikan cinta di dalam hatimu. Tinggalkan cintamu. Nah, jadi jangan sampai kecintaan kita kepada makhluk melebihi kecintaan kita kepada Khalik, kepada Allah. Itu maksudnya. Maka kita semua hadirin mulia, banyak-banyaklah ucapkan la ilaha illallah. Zikirkan ketika sendirian, dakwahkan ketika berjumpa dengan umat, dengan manusia. Masya Allah, di belakang kita ada Khalid Ott. Takbir. Khalid Ott ini bunda, yang belum mengenal beliau, kalau ibu-ibu jarang nonton TV, jarang nonton YouTube, tentu tak pernah mengenal siapa lah ini orang bertato-tato mukanya nih. Bule datang ke Aceh Tamiang siapa? Beliau orang Austria. Ya, beliau asal dari Austria dan beliau seorang atlet MMA. Tahu mak ikut MMA? Tinju, tarung bebas tuh. Dari dia remaja, terlahir dari keluarga yang broken home. Bapak ibunya meninggal umur 2 tahun, ayah pun meninggal. Kemudian dia diangkat sama orang, jadi dia kemudian dia menjadi seorang gangster hadirin mulia. Menjadi street fighter. Tahu street fighter? Petarung jalanan. 100 kali berantem di jalan, sekali aja dia kalah. Betul. Takbir. Orang semacam beliau hadirin mulia ternyata terus bertanya-tanya di dalam hati tentang kebenaran. Where is the truth? Maka dia bilang tadi, this is the truth. Inilah kebenaran. Tak terjawab pertanyaannya di agamanya yang sebelumnya.
Di dada dia ada tato salib besar, Bunda. Insya Allah nanti kita akan hapus tato itu. Amin. Amin. Subhanallah hadirin sekalian. Sampai suatu hari Allah sentuh hatinya. Allah sentuh hatinya sehingga dia mengucapkan syahadat menjadi muslim yang baik. Dan sekarang coba lihat. Dan dia sudah mendengar tentang syariat Islam di Aceh ini dari Austria dulu. Dia tahu, Pak, Masya Allah, semoga istiqomah ya. Ini Pak yang bagian syariah. Dan dia bilang, aku mau ke Aceh dan aku pengen dicambuk katanya. Bisa nggak, Pak? Khalid, I tell about smash, buat punishment. Dia pengen ngerasain gimana rasanya dicambuk itu. Terus saya bilang, nggak bisa, kamu harus bikin dosa dulu. Dosa itu sudah banyak dulu katanya. Ya sudah. Nah, jadi kalau boleh Pak, nanti kan kita cambuk dia di sini. You ready? Ready. Takbir. Dia bilang, Masya Allah, I love this place. Kata dia cinta sama Aceh. Subhanallah, dari kemarin dia happy banget deh Pak, Masya Allah. Semoga Aceh, kedatangan kami ke Aceh Tamiah ini menjadi asbab hidayah, bertambah hidayah buat Khalid Awad. Amin. Ya, nanti kalau mau ngobrol-ngobrol sama beliau nanti boleh habis ini ya. Nah, kita tanya-tanya apa, ataupun siapa yang mau dibanting sama dia boleh Pak. Khalid, I ask who want get supply from you. Ya, we give him. Ya, ataupun yang pengen merasakan jotosannya sekali perutnya boleh Pak. Ini bukti hadirin sekalian, hidayah dalam genggaman Allah. Tidak ada orang yang mengajak dia masuk Islam waktu itu. Lockdown, awal-awal lockdown. Yang membimbing dia masuk Islam itu YouTube. Dia rekam YouTube, kemudian dia rekam videonya. Diumumkan, mulai hari ini aku orang Islam dan aku tidak akan memukul orang Islam, tidak akan bertarung dengan orang Islam. Itu diumumkan waktu di Austria. Subhanallah, ternyata syahadatnya Khalid Awad ini dilihat dunia. Al Jazeera TV meliput, semua orang gempar dunia. Sehingga banyak atlet-atlet kelas dunia yang masuk Islam asbab minat Islamnya Khalid Awad. Takbir. Allahu Akbar. Sekarang istrinya Michelle sudah masuk Islam, sudah pakai hijab juga. Sallu ala Nabi. I wish one day we shall come to Aceh also. Amin. Anaknya, Bapak tahu dia punya anak. What's your son name? Come here. Nama anaknya sekarang Abdullah. Abdullah. Ada mic satu nggak? Ada mic satu nggak? Bagi dia. Jim, sit down next to me. Allahu Akbar. Abdullah sudah masuk Islam. Ya. Kakak perempuannya sudah bersyahadat. Tetangganya sudah masuk Islam juga. Mudah-mudahan nanti satu negara Austria masuk Islam di tangan Khalid. Amin. Takbir. I wish one day one whole Austria become a Muslim because of you. Amin. Insyaallah. Amin. Khalid, this is a chair for you. Allahu Akbar. Ini spesial nih Pak. Bunda, Pak Bupati undang satu dapat dua. Dapatnya internasional lagi. International chair. Subhanallah, subhanallah. So Khalid, can you tell little bit story about what you're feeling after become a Muslim? After you make syahadah, what do you feel? Tell us. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tepuk tangan dulu semua yang meriah. Allahu Akbar. Sallu ala Nabi. Jenderal kami, Masya Allah, saya imam yang Allah kuasa, makhluk tak kuasa, dunia sementara, akhirat selama-lamanya. La ilaha illallah. Takbir! Allah. Masya Allah. Mr. Soldier and Police, Masya Allah. Ayo Pak Imam, tafadhol. Maaf, kita udah mulai nih. Subhanallah, subhanallah. Allah. Udah nggak bisa ngomong Allah kuasa, makhluk tak kuasa Pak. Dunia sementara, akhirat selamanya. Baik. Come Khalid. Can you say again Allah kuasa? Bapak ikuti. You make slowly so everybody follow you. Allah kuasa, Allah kuasa. makhluk tak kuasa, dunia sementara, akhirat selama-lamanya. Allah illallah. Takbir! Allahu Akbar.
best. The best, terbaik katanya. Oke, tell the story. To be a Muslim is the best feeling in this sad world. Dia bilang menjadi orang Islam adalah perasaan terbaik di dunia ini. Tak ada kenikmatan lebih indah dari itu. Allahu Akbar. I lost a lot of weight if I say the Shahada, so I think it's my second birthday. Ya. Dia bilang masalah ketika dia syahadat dia merasa baru lahir lagi gitu. Dia merasa terlahir lagi ke dunia ini. Ya. Dia merasa banyak beban di pundak dia yang hilang. Ya. Bad feelings gone, good feelings come. The Imam come. Dia bilang perasaan buruk, kelam dalam kehidupannya hilang, kemudian keindahan yang datang, iman datang dalam kehidupannya. So be proud to be a Muslim every day. Say Alhamdulillah. Banggalah kalian menjadi orang Islam, ucapkan Alhamdulillah setiap hari. Alhamdulillah. So, and now I stay here in Aceh. It's the best feeling to stay here. I'm proud of you all. Thank you to invite us. Masya Allah. Sekarang aku di Aceh katanya, ini perasaan terindah dalam hidupku katanya. Aku bangga dengan kalian semua. Allahu Akbar. Terima kasih sudah mengundang kami ke sini. In Austria, a lot of Muslims, we want the Sharia too. Di Austria banyak orang Islam bermimpi hidupnya syariah. But the Muslims don't want it. Tapi banyak orang Islam yang tak kepengen juga katanya. Banyak yang pengen, banyak yang menentang. So be proud you have the Sharia here. It's the best. Trust me, it's the best. Dia bilang banggalah kalian karena syariat Islam hidup di sini. Ini yang terbaik dalam kehidupan kita. In our country we have a lot of problems. A lot of Di problems. negara kami banyak masalah. You know why? Tahu kalian kenapa? We don't have the Sharia. Karena kami tidak ada syariat. Allahu Akbar. So mama screaming, Allahu Akbar. Pegang ibu tuh, jangan loncat. Lanjut, continue. Ya. Oke. Jadi hadirin sekalian, inilah Khalid Out. Bapak-bapak nanti kalau mau kepo-kepoin YouTube-nya dia, brutal. Betul-betul saya membayangkan dulu Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu an, Khalid bin Walid, ya, dulunya dia memerangi Islam. Dan ini Pak Bupati, Khalid ini sempat membenci Islam, benci. You hate Islam so much before because you think it's like Islamic State, ya. Yeah. Jadi dia pikir Islam itu memang radikal, teroris, karena dia ketemu orang dalam penjara. Tell story about you met somebody in jail who brainwashing you. So if I stay the last time in jail, in high security max jail, Ya, terakhir dia masuk penjara, dia ditahan di total maksimum security. Itu penjara yang paling ketat. 3,5 tahun terakhir. Dia ini 5 kali bolak-balik masuk penjara. there come a very, very humble guy to me and give me the Holy Quran and say, Datang "Really?" orang yang betul-betul lembut, baik, datang kepada dia, memberikan Al-Quran, menceritakan, kamu baca ini Islam. And I was happy and I read it. Dan dia bahagia banget diberikan Al-Quran, dan dia mulai belajar. And Alhamdulillah, I have a very good feeling. Dan dia rasakan kebahagiaan dengan melihat Al-Quran dan membaca Al-Quran terjemahannya. So with the time we watch every day ISIS propaganda. Dan ternyata orang itu baik-baik Pak, ada maunya. Ternyata dia tahanan ISIS Pak. Tiap malam dia dikasih lihat video-video perang, jihad semua. And We thinking we are mujahidins, Hollywood blockbuster ISIS. dia bilang, wah, waktu nonton film itu dia merasa seperti mujahidin. Ya. Dia belum masuk Islam, tapi dia merasa mujahidin, bintang film blockbuster Hollywood katanya. Karena film itu kayaknya disetting semua katanya. So and if we go out, if we go our rounds, and if I see a Muslim who drink Coca-Cola, I tell him,
This is haram, my brother. I cut your head. Jadi dia pertama terpengaruh, Pak. Terpengaruh, pokoknya karena dia memang sukanya ribut, sukanya berantem. Dia bilang, oh cocok sama aku Islam nih kalau begini. Kalau perang-perang ini kan. Jadi pernah waktu itu dia kena cuci otak di dalam penjara. Dilihat ada orang Islam minum Coca-Cola, dia langsung ngamuk, dikatakan, hey, ini haram. Oh, dia bilang, kau minum sekali lagi di depanku, ku potong kepalamu, katanya. And You hear my voice if I speak, yes, I'm ugly. dengar suaraku kalau aku ngomong tuh aku jelek banget, katanya. This was the state of IS. Oh, dia bilang ini what is it? State of ISIS. Dia bilang, wah, kamu ini hidup di lingkungan ISIS. Karena temannya yang baik tadi yang mencuci otaknya dia. So we train every day and we were aggressive. Not like a Muslim, be humble. Dia latihan tiap hari, akhirnya dia dilatih sama orang tadi itu untuk pergi berjihad ke sana. We are going like gangsters in the jail. Dia jadi seperti gangster, tidak ada melancarkan kelembutan, akhirnya dia jadi orang jahat, brutal. And This is the difference to be maybe a Muslim or to be a Muslim, a humble Muslim on the way to Sunnah. You hear my voice now, it's humble. dulu katanya, gara-gara memang basic dia memang di jalanan dia preman, kemudian ketemu lagi sama orang Islam yang garis keras itu, akhirnya dia bertambah jahat. Kemudian setelah berjalannya waktu, Allah beri dia hidayah. Hidayahnya bukan masuk Islam, menunjukkan kalau tidak betul agama kayak gini nih. Kok masa agama perang-perang kayak gini, kok agama motong-motong kepala orang dan sebagainya. Akhirnya dia bilang, dia memutuskan, you take far away, take distance with me. Akhirnya dia menjauh dari orang itu. Dan dia memutuskan untuk waktu itu tidak menyukai Islam. Dia bilang kalau Islam seperti itu berarti Islam ini tak baik, Islam ini jelek. Ini hati-hati, Pak, jangan ada paham-paham keras ya, dikit-dikit haram. Itu bahaya, Pak. But today I'm happy for that. Yes. That is, Allah shows me the way. Sekarang dia bahagia, Allah tunjukkan kebenaran kepada dia, tunjukkan jalan, inilah Islam yang sebetulnya ini. All things will come in your life, bad things or good things, Yeah. or both of that is from Allah. Ya, semua datang dalam kehidupan kita, yang baik yang buruk masa lalu kita datang dari Allah Subhanahu wa taala. Salah YouTube. But if I was non-Muslim, I don't know that. Ya. Kalau dia tidak masuk Islam, dia tidak akan tahu semua ini, katanya. So as non-Muslim, life must you want to make every day good, but it's not possible. Iya. Nah, di dalam Islam kita tahu semua Allah yang mengatur, kadang baik, kadang buruk ya. Nah, semua datang dari Allah, dan akhlak tertinggi orang beriman itu sangka baik kepada Allah. Kalau orang tidak ada iman, dia maunya baik-baik terus. Dia kalau tak baik, dia nggak terima. Nah, dia maunya baik semua. Nggak mungkin di dunia ini baik terus. Ada baik, ada tidaknya. And now I'm a Muslim, and what comes, and I say Alhamdulillah. Dan sekarang aku orang Islam, apapun yang datang, datanglah. Saya pasti akan ucapkan Alhamdulillah. Semua datang dari Allah. Lihat wajahnya sekarang berubah, Pak. Khalid now change ya. Jadi lembut, soft, humble, ya. It's the same with you. The Sama tsunami dengan coming, wajah. Sama dengan kalian semua dulu diuji sama Allah waktu tsunami datang di Aceh. Allah loves you, Allah tests you. Allah tes kalian semua, Allah mencintai kalian semua. 2019 I opened with my wife a MMA school. 2019 dia membuka sekolah MMA, Pak. Nah, MMA, Mixed Martial Art. And a lot of Chechen guys coming and train with us, and Dan banyak murid-murid dia dari CES-nya datang, ya, anak-anak Muslim datang belajar bela diri di tempat dia. Subhanallah, these are Subhanallah. real Muslims. Dia melihat inilah Islam yang betul. Islam itu sebetulnya akhlak. Orang tidak pengen melihat bacaan Quran kita, selawat kita, sholat kita. Orang lihat akhlak. Jadi Khalid ini pertama jatuh cinta lagi dengan Islam ketika melihat muridnya, anak CES-nya, anak-anak yang imigran di Austria, kalau datang ke tempat latihan cium tangan maknya. Dan di bule itu nggak ada tradisi seperti itu. And in this time my imam come back. Ya, waktu itu kembali lagi dia menirik Islam. Dia mulai dia jatuh cinta lagi dengan Islam. And 2020 when the first lockdown Tahun comes, 2020 pertama kali lockdown, I got the feeling I must pray. dan dia punya dapat hidayah, tiba-tiba aja ada bisikan di kepala di otaknya dia, aku harus sholat nih, aku harus berdoa sama Allah.
And we have a dog at home, and always if my wife goes out with the dog, I pray. Dan mulailah dia belajar sholat, Pak. Jadi dia sebelum masuk Islam, dia sudah mulai sholat, Pak. Allahu Akbar. Ini orang Islam tak sholat, gimana ceritanya? So you must know, I pray in the prison, I pray outside, but I don't say the shahada. Dulu dia sholat tapi tak pernah syahadat. Ya, dia nggak masuk Islam. Dia lihat orang Islam sholat, ruku, sujud, dia tiru, Pak. Dia tiru, dia ruku, sujud, sholat dengan caranya dia, dan dia tidak Islam. I say I will wait for the perfect moment. Aku akan tunggu waktu yang terbaik untuk mengucapkan syahadat. And on the third day, I say to my wife Michelle, Dan dibilang sama istrinya, suatu hari dia bilang sama istrinya, "Hey Michelle, I make salah." "Hai Michelle, I make sholat," gitu. And she asked me, "What salah did you make?" Dia bilang, "Wah, sholat. Apa sholat itu yang bikin apa sholat itu?" And I say, "I pray to Allah." Dia bilang, "Aku sholat memuja Allah." Takbir! Allahu Akbar. And we pray together. And she was crying. Dan dia bilang, makanya kami sholat berjamaah berdua. Belum Islam dua-duanya, Pak. Dia jadi imam, istrinya ini. Allahu Akbar. Akhirnya istrinya nangis, Michelle nangis. Yes. Dia nangis juga. So this is the feeling of Imam. You know? Inilah perasaan iman. Nah, dia ini lembut hati, Pak. Setiap cerita nangis, istri nangis. Always cry. Always. If I tell the story, it's always a good feeling. Iya. Kalau dia bercerita sejarah, dia membayangkan keadaan mereka berdua menangis. Bayangkan, Pak, nggak ada ustadz yang bimbing. Allah langsung bagi hidayah. Takbir. Allah. And I pray 6 days. 6 hari dia sholat berjamaah sama istrinya. And I get every day accident. Dan setiap begitu masalah, ada aja masalah datang. Dia kecelakaan lah, luka lah, macam-macam. I know the shaitan is playing. Dan dia tahu nih setan main-main sama aku nih katanya. Every day I come to hospital. Every day. Setiap hari dia pergi ke rumah sakit. Karena setiap habis sholat, kecelakaan. Habis sholat ada jatuh, ada macam-macam. And then the 7th day I have no accident. Hari ke-7 setelah mereka sholat tidak ada kecelakaan. And on this day I say the shahada. Dan hari itulah dia mengucapkan syahadat. Takbir. Allah Akbar. I think I win versus the shaitan. Dan dia rasa dia menang melawan setan waktu itu. Allahu Akbar. And this was the best feeling in my life. Itulah. Shahada. So when you say syahadat, what do you feel? Oh man, I'm gonna cry. Okay. Yeah. I say, now I am a proud Muslim. Allahu Akbar. Allah. Dan dia langsung rekam video. Dia bilang, aku hari ini adalah Muslim. Aku bangga menjadi orang Islam. Allahu Akbar. Itu bukti hidayah itu bukan di tangan ustaz, bukan kiai, bahkan bukan di tangan Nabi, Pak. Hidayah itu Allah yang bagi. Buktinya Khalid dan keluarganya masuk Islam, tak ada orang yang taskin dia masuk Islam. Siapa yang ngajak dia masuk Islam? Allah langsung. But this was first the beginning for my big travel. Iya, Allah. Inilah awal dari perjalanan besarnya dia. Allah sent me a good brother. Allah sent me 2 brother. You know him? Allah hantarkan aku saudara yang baik. Kalian kenal dia? Ustaz Dari Sulaiman. Oh, takbir. Saya pikir kamu ceritain siapa aja ada. Ya, dari Sulaiman. Allah hantar dari Sulaiman. It's great. It's great. Alhamdulillah. We make our first chat, live chat on Instagram. Saya chat dia di Instagram, Pak. Instagram saya DM dia. I don't know him. Ya, nggak tahu orang ini siapa. Tiba-tiba dia DM. And we talk and they tell me a lot of Islam. Dan kami bicara-bicara. Dan saya terus ajarkan dia, Pak. Apa saya ajarkan dia? Jadi ini santri online saya nih, Pak. And this was the first time he learned me Subhanallah, Alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu Akbar. Semuanya. Subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu Akbar. Ayo semuanya.
waktu pertama kali saya video call sama dia. Tahu, abis itu saya lihat kemanapun dia pergi, dia zikir gitu terus. Subhanallah, walhamdulillah, is good student. Sekarang Khalid sudah bisa baca Al-Fatihah, sudah bisa 10 surat terakhir, sudah bisa ngimamin sholat juga. Ya, Allahu Akbar, takbir. Dan insya Allah nanti kan akan tinggal di Indonesia mungkin dalam waktu setahun 2 tahun ini untuk nyantri biar dia bisa jadi hafiz Quran, amin. Ya, and you come back to Austria, you open madrasah di Austria, amin, amin, insya Allah. Takbir. Thank you Khalid. Thank you for your times, and tolong doakan Khalid ya, doakan Khalid. Ya, dia mudah-mudahan ahli profesi. Ya, saya bilang enough fighting Khalid. Ya, karena dia biasanya Pak untuk makan tuh menampar orang loh Pak. Kalau nggak gebukin orang nggak makan dia. Ya, nggak begitu. Profesinya berantem. Saya bilang now you work with Allah Khalid. You go everywhere with me. We make dakwah insyaallah. People will waiting for us. People will pray for you and love you so much. Takbir. Thank you. Thank you. Yaudah. Tepuk tangan yang meriah buat Khalid. Jadi hadirin sekalian dirahmati Allah, ini Islam hidayah. Nabi Nuh tak mampu bagi hidayah anaknya, tak mampu merayu-rayu istrinya, tak mampu Nabi Ulul Azmi. Nabi Ibrahim tak mampu meyakinkan ayah ibunya. Baginda Rasulullah SAW tak mampu hadirin sekalian meyakinkan paman-pamannya. Siapalah kita ini?